Terus serang berapa lama, dia mikir gini, kok nggak keluar, kok nggak balik-balik dari kamar mandi. Ibu saya juga kesurupan, tapi ibu saya itu kesurupannya nggak total, dia cuma nggak bisa ngomong, cuma gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genzi KZ bareng saya Fugu. Kali ini masih mengenai rumah lemah Gater. Bagi yang belum tahu ceritanya, bisa tonton di part yang pertama. Cerita ini belum tuntas karena gangguan kembali lagi setelah selang beberapa tahun. Pengen tahu seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sapa Mas Haji. Gimana kabarnya sekarang? Siap. Itu bisa diceritakan lagi kenapa ada gangguan padahal udah diusir? Pengusiran kemarin tahun 93 ya? Iya. 93 itu pengusiran. Kita tahu itu ada gangguan lagi, itu sebenarnya bukan kita yang ngalamin, dan itu beberapa tahun baru ada cerita dari orang-orang yang kebetulan biasanya itu jaga pas rumah ditinggal. Berarti ini gangguannya lebih ke orang lain ya, bukan keluarganya Mas Haji? Awal-awal itu dari mereka dulu. Yang kita ketahui itu pas biasa keluarga kunjungan ke tempat kakak saya, rumah kakak saya yang di Bandung. Otomatis kan rumah kosong tuh, rumah kosong, mintalah tetangga buat jaga gitu. Kalau malam gitu kan, takutnya ada maling gitu kan. Terus waktu itu namanya Pak Turiman almarhum. Pak Turiman ini siapa? Tetangga ya. Itu dimintain tolong buat jaga rumah malam. Nah, awalnya dia nggak merasa ada yang aneh gitu kan malam itu. Ya. Pas waktu tidur ya mungkin jam 10, jam 11, kurang tahu sih, nggak detail dia ceritanya itu. Dia tidur itu di ruang tengah biasanya, ruang TV. Ruang TV, oke. Nah, kan kondisi itu rumah kosong ya, benar-benar cuma ada Pak Turiman aja gitu. Nah, pas malam itu dia dengar ada suara dari arah sumur. Posisi sumurnya di Sumur itu di samping rumah, posisinya di luar gitu kan. Tapi kan sekelilingnya itu ada tembok pembatas gitu kan. Jadi nggak ada akses buat orang luar masuk gitu kan. Nah, pertama sama-sama dia dengar kayak suara orang nimba gitu kan. Kalau orang nimba kan ada cekluk gitu kan. Oh, airnya. Nah, enggak, bukan. Timbanya kan naik turunin buat biar embernya itu goyang kan. Begitu masuk kan langsung tenggelam gitu kan. Dan ada pemberatnya itu biasanya bapak saya ngasih pemberat itu dari logam kan. Kalau logam kan berat. Ya. Dan itu kan bukan cuma satu kan, kandelanya itu ada 2 atau 3 gitu kan. Kalau itu kan gerincing gitu kan. Nah, pas Pak Turiman dengar itu, pada mikir, ini siapa malam-malam main di sumur nimba gitu kan. Terus di sumur kan samping kamar tuh. Ya. Nah, jendelanya itu pas tepat di samping sumur gitu kan. Terus dia tengok, Turiman jalan tuh nyamperin jendela gitu kan. Deketin jendela. Pas dilihat nggak ada orang. Jadi itu suara, tapi nggak ada orang pas dilihat. Ya, nggak ada orang. Nah, karena Pak Turiman itu mungkin imannya kuat gitu ya. Jadi ya tetap aja dia tidur lagi gitu kan. Selama beberapa hari dia baru cerita. Keluarga sih masih belum. Oh, mungkin cuma perasaan, halusinasi atau gimana. Terus kejadian kedua lagi kasusnya itu sama, rumah dikosongin, tuh keluarga pada pergi, kalau nggak salah ke Bandung lagi tuh. Ya antara tahun 2007-an ke bawah lah, 2005 ke 2007 itu. Kali ini kakak saya nggak ikut, kakak saya yang perempuan nggak ikut. Namanya perempuan ya, kalau ditinggal kan takut sendirian. Tetap aja minta tolong ke tetangga karena ada kakak saya perempuan, jadi bapak saya nyari tetangga yang perempuan juga buat nemenin kan. Nah, itu namanya 2 orang, namanya Bok Saripah sama Bok Tinah. Nah, kalau Bok Saripah ini emang pada tajam juga.
kalau Tina ini nggak tahu sih ya. Pas malam itu kan tidur tuh, Mbok Saripah sama Mbok Tina biasa tidurnya di ruang tengah depan TV. Kakak saya tidur di kamar. Nah, pas malamnya Mbok Tina tidur, tapi Mbok Saripah belum tidur, masih melek tuh. Nah, kan kalau tidur lampunya ada dimatiin ya, TV. Mbok Saripah melihat kakak saya itu keluar dari kamar ke arah kamar mandi. Nah, kalau keluar dari kamar itu kan ngelewatin ruang tengah tuh, keluar dari kamar kakak saya lewatin ruang tengah. Nah, Mbok Saripah lihat itu lewat, oh si Mbak keluar kan, biasa aja dia santai. Terus serang berapa lama dia mikir gini, kok nggak keluar, kok nggak balik-balik dari kamar mandi gitu kan. Nah, akhirnya dia inisiatif tuh lihat kamar saya, bukan ke kamar mandi. Pintu kamar dibuka, loh, dia kaget, kakak saya ternyata masih tidur posisinya. Iya, masih tidur. Harusnya kalau dia balik kan Mbok Saripah kan lihat ya. Tapi Mbok Saripah nggak lihat dia balik, tapi dia lagi tidur. Itu. Terus Mbok Saripah kan ketakutan tuh. Mbok Tina masih enak-enakan itu tidur, ngorok loh. Masih ngorok gitu kan. Ini jam berapa itu? Malam itu sekitar 10-11an. Jam 10-11. Setelah itu mereka berdua itu udah nggak pernah mau lagi buat nemenin kakak saya kalau misal rumah kosong. Mbok Saripah sama Mbok Tina. Mbok Tinanya, ya. Padahal Mbok Tina kan nggak diapa-apain. Tapi kan dengar cerita dari Mbok Saripah tahu lah. Nah, kebetulan kan kakak saya itu juga tajam ya. Sensitif. Ya, dia itu lagi di ruang tengah sama bapak saya. Kakak saya bilang gini tiba-tiba, tuh Pak, ada orang mainan air di sumur, 3 orang cewek. Kakaknya Mas Edi bilang gitu? Iya. Melihat berarti? Setelah kejadian itu bapak saya sih belum merespon yang terlalu gimana ya. Masih pikirnya, oh mungkin dari luar main. Biasanya kan gitu, misalnya tempat yang sebelahnya itu angker, katanya itu kadang suka main ke sebelah. Kan depan rumah itu rumah warga tuh, dua rumah. Sebelahnya itu sekolah MTS madrasah, SMP lah ya. Terus rumah, terus rumah warga, terus ada masjid sama pesantren. Katanya itu tanah itu dari depan rumah saya sampai pesantren itu juga tanah gatel. Itu malah lebih ekstrim ya, karena itu bekas pemakaman massal. Berarti rumahnya Mas Edi itu bekas pemakaman massal? Kalau rumah saya sih bukan ya, katanya sih bukan, tapi yang depan rumah saya itu bekas pemakaman massal itu. Pas saya tanya pemakaman massal apa gitu, Belanda, katanya sih bukan. Berarti kan kemungkinan itu Jepang, DITII atau PKI. Kalau Mas Edi sendiri kira-kira pernah digangguin nggak? Kalau saya itu pertama dan terakhir sih. Berarti cuma sekali tapi sekali. Tapi kalau saya ini belum melihat sosoknya ya, nggak melihat sosoknya. Tapi saya melihat yang saya alamin itu posisi malam sekitar jam 11-12an gitu kan. 11 malam. Nah, kalau rumah saya kan nyatu sama warung tuh. Ya. Dan di warung kan ada TV-nya. Ya. Dan saya sukanya tidurnya di situ sambil nonton TV, kan? Nah, posisinya waktu itu saya nelpon cewek saya gitu kan. Nah, masih baru tuh. Nah, masih itu. Zaman dulu kan zamannya nelpon malam. Iya, pakai malam. Pakai malam gitu kan. Begitu baru beberapa detik itu halo gitu kan. Baru halo doang, tapi yang saya dengar itu bukan jawaban dari cewek saya. Malah yang saya dengar itu suara laki-laki. Ada suara laki-laki kedengaran gitu. Dengeran jelas. Ini yang dengar siapa itu? Saya. Mas Edi dong? Iya kan kelewatan Om. Oh. Saya mikirnya, wah bapak cewek saya ini. Bapaknya Tahu mana? kan saya mikirnya gitu. Langsung
mati itu, komunikasi langsung mati itu, terputus gitu kan. Selang beberapa menit lah ya, saya mikir mungkin udah aman ini gitu kan. Saya SMS lah, tadi bapak gitu kan, apa bukan gitu kan, saya orang tadi pas kamu nelpon itu nggak ada suaranya gitu. Nggak ada suaranya malah? Iya, dia nggak dengar apa-apa malah. Nah terus siapa dong? Nah habis itu udahlah, pindah lari ke kamar kan. Nah itu sih satu-satunya kejadian sih yang saya alami. Tahun 2007. Bukan 2007, 2010. Posisinya itu ya posisi 2010. Biasakan anak sama orang tua kan kadang ada selisih paham gitu ya. Ada selisih paham, ada debat sedikit gitu kan, antara kakak saya sama ibu saya gitu kan. Salah ya mas? Ya, terus kakak saya masuk kamar, ibu saya masuk kamar gitu kan. Nah selang beberapa menit kakak saya itu lari dari kamar menuju kamar ibu saya sambil teriak-teriak, ketakutan dia. Ngomong gini, Bu, itu di dekat pohon mangga ada sosok orang hitam tinggi gitu kan, sambil nangis-nangis. Itu saya takut Bu gitu kan, tapi selang beberapa detik dia ngomong kayak gitu, langsung dia kesurupan tuh. Kesurupan yang sosok itu? Oh enggak tahu sih, tapi dia langsung kesurupan. Ibu saya juga kesurupan, tapi ibu saya itu kesurupannya nggak total, dia cuma nggak bisa ngomong, cuma gitu kan. Nah lihat chaos, kondisi chaos rame kan, tetangga langsung pada datang kan, karena kakak saya kan teriak-teriak gitu kan. Langsunglah dipanggil saudara saya buat nyembuhin, kebetulan kan saudara bisa gitu, nanganin hal gitu. Nah begitu nyembuhin ibu saya bisa, tapi begitu nanganin kakak saya nggak bisa, nggak mau keluar. Nah, itu kesurupannya teriak-teriak atau ngomong sesuatu atau macam-macam gimana? Iya, jadi kita itu semakin yakin bahwa sosok itu balik lagi. Dulu yang pernah dipindahin itu balik lagi. Yang sosok hitam itu? Ya, jadi setelah beberapa tahun dipindahin, ternyata dia balik lagi, dugaan kita gitu kan ya. Karena dia itu teriak-teriak manggil bapak saya. Dia itu teriak-teriak dalam bahasa Jawa itu, kajian deh gitu kan. Teriak-teriak, mata melotot gitu. Marah ya? Dia marahin bapak saya, terus dia ngomong, pindah kalian semua, ini rumah saya gitu kan. Dari dulu saya udah di sini, sebelum kalian di sini saya udah di sini gitu kan. Nah pas teriak-teriak itu saya kan nyamperin tuh, saya berdiri depan pintu kamar. Ya, posisinya itu pas banget adep-adepan sama kakak saya. Dia melotot matanya kan, liatin saya gitu kan. Saya takut tuh, terus saya ingat kakak saya itu pernah cerita kalau dia itu punya teman yang bisa juga, bisa ngeliat, bisa nyambuin. Ngerti lah gitu. Masalah seperti itu ngerti ya. Terus saya ke ruang tamu, terus saya SMS tuh orangnya tuh, gimana nih kakak saya kayak gini gitu kan. Terus dia, yaudah bacain ini gitu kan. Nah begitu selesai dibalas kan, saya balik lagi tuh ke kamar. Nah begitu saya datang, kakak saya udah melotot ke saya lagi tuh, ngomong apa kamu ke Sophie gitu kan. Temannya kan namanya Sophie. Tadi yang SMS tadi itu sampai. Padahal kan nggak ada orang yang tahu saya SMS dia. Iya. Tapi dia udah tahu. Sambil ngomong, ngapain kamu SMS Sophie, ngomong apa gitu kan. Gak takut saya, memberi melotot gitu kan. Saya kan langsung ketakutan gitu kan. Iya. Tapi kakak saya langsung sambil terketawa dia ngomong, ih takut ya gitu kan. Sambil cengengesan dia. Tetangga itu disaranin, ya udah panggil si ini aja gitu kan, Ustadz ini aja. Udah dipanggil, ternyata memang benar balik lagi gitu kan. Nah dia itu sebenarnya nggak bisa dipindahin dari situ, emang asalnya di situ, ya udah di situ. Tapi diusahain dipindah
ke tempat lain, tapi masih di pekarangan itu, masih sekitar situ, masih satu area. Kalau nggak salah itu ditempatin di pohon mangga apa di pohon apa gitu, tapi biar nggak ganggu ke sini ke dalam rumah. Itu sih, tapi tetap aja sih masih ada yang melihat masuk. Berarti ini sampai sekarang sosoknya sebenarnya masih ada? Iya masih. Lebih ke senang ke kakak saya. Soalnya sensitif. Kakak saya itu setelah kejadian ini sih masih sering ngalamin kayak perempuan dia lagi tidur gitu ya, tiba-tiba ada yang duduk saya di ujung kaki itu, dekat kaki di perempuan baju merah. Baju merahnya kayak gaun gitu? Kayak kuntilanak itu, kayak kuntilanak merah. Ngeri amat. Ya, tapi mukanya cantik. Dan kalau sampai sekarang itu kakak saya masih sering ngalamin itu, lihat kayak gitu. Dan katanya sih yang sok ngikut ke kakak saya itu ada 3 perempuan itu. Perempuan itu yang baju merah, tapi ini kadang-kadang kayak cuma main aja. Terus yang sosok baju hitam itu sama yang satu lagi, dan belum pernah ada yang ngalamin kejadian, maksudnya yang pernah dilihat kayaknya itu sosok kakek pakai sorban putih. Iya, sorban putih. Cuma kakak saya aja sama orang yang bisa melihat aja kalau yang kakak saya ini. Itu sih ceritanya sih. Berarti terakhir kapan Mas Haji pulang ke Cilacap? Terakhir pulang ke Cilacap bulan lalu. Ada gangguan nggak kamu saya? Enggak. Kalau saya kan emang dasarnya nggak sensitif ya. Mungkin ada cerita lagi dari kakaknya mungkin terkait Mas Haji ngomong sesuatu. Enggak sih, kita nggak pernah bahas gitu-gituan. Maksudnya ya udahlah yang kayak gitu-gituan lah masing-masing aja gitu. Oke, terima kasih Mas Haji atas ceritanya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.